Percaya tidak percaya, monggo, saya hanya mengingatkan untuk weton-weton yang sudah saya sebut tadi untuk lebih berhati-hati. Janji kuele Salam Rahayu. Kita secara bersama-sama sedang merasakan, mengalami kejadian-kejadian fenomena alam yang begitu mengkhawatirkan. Ketika kita mau merenung, maka kita akan menemukan apa sebenarnya yang alam semesta ini ingin sampaikan. Selain daripada takdir, apa yang terjadi adalah merupakan hasil dari perbuatan kita sendiri sebagai manusia. Dari ulah manusia yang semena-mena, yang angkara murka, kemudian alam semesta ini tidak lagi bersahabat dengan kita. Terkadang kita kebingungan dengan mencari jawaban atas kejadian-kejadian yang kita alami. Namun kita tidak menyadari bahwa apapun yang terjadi, apa yang kita terima, apa yang kita alami, bagian dari apa yang kita tanam. Maka di tahun 2023 ini, seperti yang kita sama-sama tahu, banyak sekali ramalan-ramalan yang cukup membuat kita ngeri akan ada sebuah kota yang tenggelam, meletusnya gunung, kemudian juga akan terjadi tsunami. Kejadian ini akan menelan banyak sekali korban. Bagi masyarakat awam, mungkin ini adalah suatu guruan atau sesuatu yang tidak perlu dipercaya. Namun bagi kalangan spiritual, ini merupakan rambu-rambu buat kita semua agar kita lebih berhati-hati. Kita harus mengontrol diri kita, perbuatan kita. Kalau yang di tahun kemarin banyak melakukan kezaliman, banyak merugikan orang lain, maka hendaklah meninggalkan ini semua. Alam semesta ini sudah tidak berkenan dengan itu semua. Kita semua yang ada di Nusantara ini hendaklah kembali kepada jati dirinya, kembali kepada leluhur masing-masing. Karena dengan kita melupakan leluhur kita, maka kita menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Kejadian-kejadian saat ini sampai akhir 2023 mendatang, semuanya melibatkan leluhur kita, di mana leluhur kita berupaya agar apa yang diramalkan terjadi di Nusantara ini tidak terjadi. Ini diupayakan oleh para leluhur kita. Ramalan-ramalan ini semua bertolak dari ramalan Sri Aji Jayabaya yang dikenal dengan Jangka Jayabaya. Yang diramalkan Sri Aji Jayabaya ini sudah banyak sekali yang terjadi, hanya terkadang kita tidak memperhatikannya. Sudah banyak sekali di dalam ramalan Jayabaya sudah dituliskan Nusantara ini diramalkan porak-poranda karena kezaliman, termasuk korupsi dan lain sebagainya. Dan banyak sekali ramalan-ramalan, termasuk yang ke depan adalah ramalan tentang Pulau Jawa ini akan terbelah. Setelah dahulu Sumatera dengan Jawa terpisah karena meletusnya Gunung Krakatau. Sehingga saat ini ketika kita ke Sumatera harus lewat laut. Kalau dulu Sumatera dengan Jawa ini menyatu, satu pulau. Di
Di 2023 ini diprediksikan, diramalkan oleh para pelaku spiritual kejadian serupa akan terulang dengan meletusnya salah satu gunung sebagai paku buminya Pulau Jawa. Yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa, semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Berusahalah untuk melakukan tirakat-tirakat, karena dengan ini akan mengurangi energi negatif di dalam tubuh kita. Gampangannya akan membersihkan kotoran-kotoran di dalam tubuh kita, akan mencuci pikiran dan hati kita. Hati yang memiliki dendam, memiliki rasa iri dan dengki, serta pikiran yang buruk itu akan berkurang. Nah, marilah dekatkan diri kepada Sang Pencipta, perbanyak tirakat dan perbanyaklah berbuat baik. Mudah-mudahan di 2023 ini apa yang diprediksikan, apa yang diramalkan tidak akan terjadi. Namun kita akan mengalami kemakmuran dan kesejahteraan, di mana para perusak-perusak bangsa ini diberikan kesadaran. Karena pada tahun 2023 ini adalah tahun di mana siapapun yang selalu bersembunyi di balik kebaikan, namun mereka melakukan kezaliman, merugikan banyak orang, di tahun 2023 ini akan dibuka, akan terang benderang, akan diketahui oleh semua orang melalui berbagai cara. Jadi tidak bisa lagi orang dengan kemunafikannya akan baik-baik saja. Percaya atau tidak, ini akan terjadi. Maka tidak ada lagi pilihan buat kita selainnya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Perbanyak bertirakat, perbanyak berbuatlah baik. Jangan menzolimi orang, jangan merugikan orang, jangan menyakiti banyak orang. Perbaiki diri kita agar kita menjadi bagian orang-orang yang terselamatkan. Ini sangat penting. Tidak ada artinya harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, dan kekayaan yang melimpah. Semua tidak akan ada artinya ketika kita tidak selamat. Jadi saya hanya bisa mengingatkan, marilah kita bersama-sama untuk introspeksi diri. Ini adalah saatnya alam menyeleksi kita, menyeleksi manusia, di mana manusia yang hanya hidup untuk mencari keuntungan dan tidak bermanfaat bagi orang lain, inilah bagian orang-orang yang akan dilenyapkan. Jadi bumi ini sudah tidak bisa kompromi dengan orang-orang munafik, orang-orang yang selalu bicara baik namun mereka menyesatkan, orang-orang yang berbicara manfaat namun mereka merugikan. Mereka menjadi pemimpin, mereka menjadi guru, namun mereka hanya mencari keuntungan pribadi. Inilah orang-orang yang akan dilenyapkan. Maka sekali lagi saya ingatkan, perbanyak bertirakat dan perbanyak berbuat baik. Tidur jangan terlalu sore, makan jangan terlalu banyak, karena apapun bentuknya yang berlebihan jelas Gusti Allah ini tidak suka. Sebenarnya kita sama-sama tahu ini, hanya terkadang karena nafsu kita tidak bisa mengendalikan. Dan celakanya lagi, kita tahu namun kita lakukan, kemudian kita cari pembenaran. Ini yang sangat menyesatkan. Yang kita dengar bersama-sama selama ini hanya teori. Jadi hanya teori
dan entah kapan prakteknya. Mudah-mudahan di 2023 ini apa yang diprediksikan, apa yang diramalkan tidak akan terjadi. Kita perlu berikhtiar dengan berdoa, dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal, lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi tidak hanya dengan menjalankan syariat agama, tidak, namun ketika kita mau tidur, kita ucapkan syukur, kita berterima kasih atas nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Kemudian kita sampaikan kepada Gusti Allah, ketika saya bangun esok hari akan lebih baik dari hari ini. Nah ini, kemudian ketika bangun pun kita mengingat Gusti Allah. Kalau pada umumnya ketika bangun tidur yang dicari itu benda ataupun sesuatu yang duniawi. Jarang sekali orang yang ketika terbuka matanya kemudian ingat Gusti Allah. Jadi ini yang dimaksud, bahwa dekat dengan Tuhan itu kita selalu mengingatnya, bukan hanya menyembahnya. Terkadang kalau menyembah bisa saja tidak mengingat. Jadi ketika kita bangun, kita ingat Gusti Allah, kita ucapkan syukur, hari ini mata saya masih bisa melihat indahnya dunia, kaki saya masih bisa untuk berdiri dan berjalan. Kita syukuri ini. Bayangkan ketika panjenengan bangun tidur gelap, mata sudah terbuka tapi tidak bisa melihat apa-apa, hanya kegelapan. Kemudian ketika mau bangun, mau jalan, kaki tidak bisa untuk jalan. Bayangkan ini, sehingga akan tumbuh rasa bersyukur. Ini hal yang tampaknya kecil namun sangat luar biasa. Hal yang jarang dilakukan oleh orang-orang saat ini. Mereka mengatakan dekat dengan Tuhan hanya dengan ukuran menjalankan syariat, bukan menjalankan apa yang menjadi keinginan Gusti Allah, bukan menghindari apa yang dilarang oleh Gusti Allah. Jadi pemahamannya sesat, pemahamannya keliru, bahwa ketika orang sudah bersyariat maka sudah dekat dengan Gusti Allah. Namun ketika mau tidur boro-boro ingat Gusti Allah, ia ingat hanya urusan-urusan duniawi. Nah ini harus kita sama-sama perbaiki kalau ingin kita selamat. Dan saya pesan kepada para pemirsa, mulai awal 2023 sampai pertengahan 2023 ini hendaklah menghindari area atau lokasi pantai-pantai. Ini adalah kita berikhtiar agar tidak terjadi apa-apa terhadap kita, karena sebuah kejadian bisa tidak terjadi ketika kita menyadari dan berusaha menghindari. Nah ini khusus untuk beberapa weton saya juga pesan lebih berhati-hati. Di antaranya weton Senin Wage, Selasa Wage, Kamis Wage, Jumat Wage, Sabtu Wage, dan Minggu Wage. Weton-weton ini saya sarankan untuk lebih berhati-hati. Jadi percaya tidak percaya, monggo, saya hanya mengingatkan. Untuk weton-weton yang sudah saya sebut tadi, untuk lebih berhati-hati. Hindari laut, terutama pesisir pantai. Hindari, kita berikhtiar. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Gusti Allah. Terima kasih. Salam Rahayu. Nganteni padang
An